Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu la syarikalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah wa alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda amma ba'd. Alhamdulillah, di hari yang cerah dan bahagia ini kita bersama tamu yang mulia, sehingga dengan tamu ini insyaallah Allah memberikan kemuliaan dan keberkahan kepada kita. Bersama kita salah satu utusan Universitas Al-Azhar Asy-Syarif Mesir untuk Indonesia, yakni Syekh Dr. Syauqi Al-Attar. Ahlan wa sahlan bikum ya Syekh. Hayyakumullah. Dan insyaallah bersama beliau kita akan banyak memetik pelajaran-pelajaran berharga terkait sebuah tema yang mungkin kita mengesampingkannya. Tema yang sederhana namun manfaatnya besar sekali dan sering kita lakukan, yakni adalah sebuah kata dan pengaruhnya. Tafadhal ya Syekhana mashkura. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Insyaallah, waslan bima sabaq, hadithuna yaduru hawla al-kalimatu at-tayyibah wal-kalimatu al-khabithah. بكلمة يحقن بها دماء وبكلمة تسيل بها دماء. بالكلمة يقرأ القرآن الكريم، وبكلمة يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. على الإنسان أن يعي ما يقول، لقول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Setelah pujian dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syekh mengatakan bahwa kajian kita kali ini adalah masih lanjutan terkait kajian sebelumnya yang bertemakan perkataan yang baik serta perkataan yang buruk. Perlu kita ketahui dan untuk kita camkan bahwa sebuah kata yang diucapkan atau yang dikatakan mampu mengalirkan darah. Sebuah kata bisa mencecerkan dan merusak persahabatan serta menjadikan pertumpahan darah di antara mereka. Sebuah kata pula dengannya kita bisa membaca Al-Quran. Sebuah kata dengannya bisa kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Maka hendaknya setiap muslim, setiap mukmin memperhatikan setiap kata yang dia ucapkan. Pikirkanlah sebelum engkau mengucapkan. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang sangat keras bagi mereka yang tidak memikirkan apa yang diucapkan. Ancamannya adalah ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu ucapan yang keluar dari mulutmu, dari mulut setiap orang, kecuali pasti di sisinya ada malaikat raqib dan atid. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. لذلك على الإنسان كما قلنا أن يعي ما يقول جيدا. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يضع الحصاة أو الحجارة تحت لسانه، فقال له
أمير المؤمنين عمر: ما هذا يا خليفة رسول الله؟ قال: هذا الذي أوردني الموارد، أي أوقعني في المهالك. ولذلك قيل لأحد الصالحين: لما لا تتكلم؟ أنت كثير الصمت. قال: أسكت أو أصمت فأعلم، وأسكت فأسلم. Olehnya من يضمن لي ما بين فكيه ولحييه أضمن له الجنة. Nah, kemudian terkait perkataan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan peringatan kepada kita, man yatman li ma baina fakkaihi wa ma baina fakhidaihi atmanu lahul jannah. Siapa yang bisa menjamin untukku apa yang di antara dua rahangnya, yakni mulutnya, dan apa yang di antara dua pahanya, yakni kemaluannya, maka niscaya aku akan jamin baginya surga. Terkait ini, terkait perkataan dan ucapan, suatu ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu melihat Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar radhiyallahu anhu sedang meletakkan batu kerikil kecil di bawah lidahnya. Kerikil kecil di bawah lidahnya diletakkan oleh Abu Bakar. Setelah melihat tersebut, Umar pun bertanya, apakah itu wahai ma hada ya Khalifah Rasulullah? Apa yang engkau lakukan wahai Khalifah Rasulullah? Abu Bakar mengatakan, inilah yang menjerumuskanku ke lembah kebinasaan. Setiap orang harus menjaga dan memikirkan apa yang dia ucapkan. Jangan sampai apa yang dia ucapkan justru akan menjerumuskannya ke lembah dosa atau kebinasaan. Dan jadikanlah setiap ucapan yang dia ucapkan itu merupakan pengantar pembawa dia ke kebaikan. Oleh karena itu, orang saleh pernah berujar kepada orang yang sering diam, aku lihat engkau banyak diam, tidak banyak bicara. Kenapa? Karena mereka sangat menjaga kata-katanya, tidak mengucapkan kecuali kebaikan. Diam adalah emas, mengucapkan kebaikan adalah mutiara. Maka perhatikan setiap kata-katamu. Al-kalamu kaddawa, in aktharta minhu qatal wa in aqlalta minhu nafa'. سيدنا معاذ بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، يا رسول الله، أنؤاخذ بما نقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، سكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Mu'az bin Jabal, ya Rasulullah, apakah kita akan dihukum? Apakah kita akan diberikan balasan atas apa yang kita ucapkan? Lantas Rasulullah menjawab, sakilat ka ummak, celakalah engkau wahai Mu'az. Tidaklah seseorang akan tersungkur wajahnya kecuali disebabkan oleh apa yang dia ucapkan atau apa yang dia katakan. ورد في الأثر: لو كان الكلام من فضة لكان السكوت من ذهب. لو كان الكلام من فضة لكان السكوت من ذهب. الكلمة الطيبة لها رائحة طيبة كرائحة المسك. ومن آثار الكلمة الطيبة، أحد الملوك أعلن من يتكلم بكلمة طيبة له مكافأة 400 دينار. فمر بموكبه
في مملكته فوجد رجل عجوز يبلغ من العمر 90 عاما يزرع شجرة زيتون. فقال له الملك: لماذا تزرع هذه الشجرة وأنت بلغت من العمر 90 عاما؟ لا تأكل منها. قال: أزرع ليأكل من بعدنا كما زرع من قبلنا فأكلنا. فقال الملك: هذه كلمة طيبة. وأخذ وأعطاه 400 دينار، وأخذها العجوز وابتسم. فلما ابتسم قال له الملك: لماذا تبتسم؟ قال: لأن الشجرة تثمر بعد 30 عاما وشجرتي أثمرت الآن. فأعطاه 400 دينار أيضا أخرى، فأخذها وابتسم. فقال له: لما تبتسم؟ قال: لأن الشجرة تثمر في العام مرة وشجرتي أثمرت مرتين في العام. فأعطاه الملك 400 أخرى وأسرع بالجري. فقيل له: لما تجري؟ قال: لأن الكلمة الطيبة أثرها لا ينتهي وخزائني تنفد وتنتهي. Dikatakan terkait sebuah perkataan dan tindakan diam, bahwa jika engkau tidak bisa mengucapkan, tidak bisa atau tidak memiliki kata-kata yang baik, maka sebaiknya diam. Tapi jika engkau memiliki kata-kata yang baik, maka ucapkanlah itu untuk kebaikan. Maka ada sebuah hikmah, kalimat bijak mengatakan, jika seandainya kata-kata yang baik adalah perak, maka jika seandainya kata-katamu, bukan kata-kata baik, jika seandainya kata-katamu adalah sebuah perak, maka diam adalah emasnya. Oleh karena itu, dikisahkan kisah yang cukup menarik dan sedikit lucu. Suatu ketika seorang raja yang kaya raya, memiliki banyak kekuasaan di daerahnya, membuat sebuah sayembara, memberikan hadiah kepada siapa saja yang mampu mengucapkan kalimat yang baik. Siapa saja yang mengucapkan kalimat yang baik atau memberikan kalimat yang baik, kata-kata yang baik, maka dia akan diberikan ganjaran atau hadiah 25 dinar. 25 dinar. Lantas sang raja pun berkeliling, melihat rakyatnya serta mendengar apa kata-kata yang keluar dari mulut rakyatnya yang merupakan kebaikan. Hingga suatu ketika sang raja melewati seorang petani tua. Petani yang umurnya sudah senja, di usia 80 dan 90 tahun. Sedang menanam pohon zaitun. Sebagaimana kita ketahui bahwa pohon zaitun tidaklah berbuah kecuali beberapa tahun kemudian. 20 sampai 30 tahun kemudian. Nah, ketika melewati, sang raja pun bertanya kepada sang petani tua, "Apa yang engkau lakukan, wahai petani?" Lantas sang petani menjawab, "Aku sedang menanam zaitun." Namun sang raja terheran, untuk apa dia menanam zaitun ini? Sedangkan zaitun 20 sampai 30 tahun lagi akan berbuah. Dan sementara sang petani tua, tidaklah dia hidup kecuali hanya beberapa tahun lagi. Karena dia yang sudah cukup tua, 80-90 tahun. Lantas bertanya, "Mengapa engkau menanam pohon yang tidaklah berbuah kecuali puluhan tahun kemudian, sementara umurmu sudah senja?" Lantas sang petani tua menjawab, "Aku menanam untuk orang-orang setelahku, sebagaimana aku memakan buah zaitun hasil tanaman orang-orang sebelumku." Saya ulangi, aku menanam agar bisa dipetik untuk orang-orang setelahku, generasi setelahku, sebagaimana aku sekarang memetik zaitun hasil tanaman orang-orang sebelumku. Lantas kalimat ini membuat takjub sang raja, dan diberilah sang petani hadiah 25 dinar. Setelah mendapatkan hadiah 25 dinar, sang petani pun tertawa
Raja pun merasa terheran, lantas bertanya, "Mengapa engkau tertawa, wahai petani tua?" Sang petani mengatakan, "Baru saja aku menanam zaitun yang seharusnya tumbuh dan menghasilkan puluhan tahun kemudian, namun aku menanam dan di saat itu pula aku memetiknya, menghasilkannya, memetik atau mendapatkan hasilnya." Dengan kata-kata tersebut, sang raja pun takjub, lantas memberikan hadiah berikutnya, 25 dinar kedua. Setelah diterima, sang petani pun tertawa lebih kencang, lebih sumringah dari tertawa yang pertama. Sang raja bertambah heran. Apa yang dikatakan? "Wahai petani tua, kenapa engkau tambah tertawa dan tambah senang?" Lantas sang petani mengatakan, "Tidaklah aku senang kecuali aku mendapatkan hasil dari apa yang aku tanam 2 kali lipat." Sebagaimana kita ketahui bahwa buah zaitun tidaklah berbuah kecuali sekali dalam setahun, dan aku dapat 2 kali hasil dalam 1 hari, kata sang petani. Lantas sang raja setelah mendengar itu, dia pun langsung lari, langsung pergi meninggalkan sang petani tua. Lantas prajurit yang menyertainya bertanya, "Wahai raja, mengapa engkau pergi secepat itu?" Apa kata sang raja? "Sungguh kata-kata yang baik tidak akan pernah habis pengaruhnya, tidak akan pernah habis bekasnya. Namun hartaku akan habis di suatu saat nanti." Yaqulullah subhanahu anil yamini wa anil shimali qa'id. Allah azza wa jalla ja'ala malakun ala al-yamin yaktub al-hasanat wa malakun ala al-yasar yaktub as-sayyi'at. وانظر إلى من تعلموا في جامعة محمد صلى الله عليه وسلم. رجل ذات يوم قال لزوجته: أنت طالق حتى حين، ولا يدري ما معنى الحين، فذهب إلى خليفة رسول الله أبي بكر الصديق رضي الله عنه. الله عز وجل يقول عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما معنى هذا؟ جعل الله عز وجل لكل إنسان ملكين، ملك على اليمين يكتب الحسنات وملك على اليسار يكتب السيئات. ومن آثار الكلمة انظر إلى من تعلموا وتخرجوا في جامعة الحبيب صلى الله عليه وسلم. رجل ذات يوم يقول لامرأته: أنت طالق حتى حين، ولا يدري ولا يفهم معنى كلمة الحين، فذهب إلى خليفة رسول الله أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال: يا خليفة رسول الله، ما معنى الحين؟ أنا قلت لزوجتي أنت طالق حتى حين. فقال له: الحين مدته يوم القيامة. يبقى لا ترد زوجتك، خلاص كده انتهت. لأن الله قال في سورة صاد: ولا تعلمن نبأه بعد حين. فذهب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقال: يا أمير المؤمنين، ما معنى الحين؟ قال: الحين مدته 40 عاما، لأن الله قال في سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ظل الإنسان حمأ مسنون لم ينفخ فيه الروح 40 سنة. يبقى لا ترد زوجتك إلا بعد 40 سنة. فذهب إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: ما معنى الحين يا أمير المؤمنين؟ قال: الحين مدته عاما واحدا، سنة واحدة. قال: كيف؟ قال: لأن الله قال في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه.
والشجر بيطرح كل سنة، يبقى أنت زوجتك ترجعها بعد سنة، الحين ده مدته سنة. فذهب إلى الإمام علي كرم الله وجهه الذي قال فيه رسول الله: أنا مدينة العلم وعلي بابها. ما معنى الحين يا إمام؟ قال: الحين مدته من الصباح إلى المساء، لأن الله قال في سورة الروم: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. أين نحن من هؤلاء الرجال الذين تربوا وتخرجوا وتعلموا في جامعة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ نسأل الله عز وجل أن يحفظ ألسنتنا من كل مكروه وسوء، ويحفظ فروجنا والمسلمين جميعا. سلام الله عليكم warahmatuhu wabarakatuh. Kemudian mari kita lihat contoh-contoh dari sahabat-sahabat yang belajar langsung dari universitas kehidupan, universitasnya, pendidikannya, pembinaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika dikisahkan ada seorang laki-laki berkata kepada istrinya, "Anti talak hatta hin." Kamu tertalak sampai hin. Kata hin. Kemudian sang laki-laki pun bingung. Dia bingung bagaimana menafsirkan dan menerjemahkan kata-kata hin. Hingga suatu saat, suatu ketika dia berpikir, tidaklah aku kecuali harus bertanya kepada sahabat-sahabat terdekat Rasulullah SAW. Kemudian dia datangi Abu Bakar. Abu Bakar mengucapkan makna hin adalah yaumal qiyamah. Maka kamu tidak akan tertalak kecuali sampai hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Mana ba'ahum wala ta'lamunna naba'ahum wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin." Kelak engkau akan mengetahui berita tersebut sampai hin, dan ditafsirkan hin adalah hari kiamat. Kemudian dia merasa harus mengetahui lebih terkait makna hin. Lantas sang laki-laki tersebut mendatangi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lantas Umar pun menjawab, "Al-hin arba'una sana." Hin artinya adalah 40 tahun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insan, "Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura." Tidaklah atau bukankah telah datang kepada manusia hin dari suatu zaman yang sebelumnya dia belum disebut atau belum dikenal. Kemudian dia merasa ingin lebih mengetahui makna hin, hingga dia pun mendatangi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lantas Utsman pun mengatakan hin adalah 1 tahun. Dan itu diambil oleh Utsman bin Affan dengan menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Alam tara annallaha alam tara kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah." Kemudian ayat berikutnya dikatakan tu'ti ukulaha kullahin. Allah katakan, tidakkah engkau melihat, tidakkah engkau tahu bagaimana Allah memberikan perumpamaan kepada kalimat yang baik, kata-kata yang baik, ucapan yang baik, seperti pohon yang baik. Lantas dalam ayat berikutnya Allah katakan, sungguh perkataan yang baik akan menghasilkan, akan memberikan buah yang baik pula kullahin, setiap tahunnya. Lantas sang lelaki pun mendatangi Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat, dan Ali menjawab, hin adalah 1 hari 1 malam. Sebagaimana firman Allah, hina tusbihun fasubhanallahi hina tusbihun hina tumsuna wa hina tusbihun. Saya ulangi, Allah katakan fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun, dan kalimat hin adalah 1 hari 1 malam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar
Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu, kekuatan dan pengamalan bahwa tidaklah yang keluar dari mulut kita kecuali hanya kebaikan dan kita pikirkan setiap apa yang kita ucapkan. Betul sih. لا خلاص شكرا نعم. لم تخطب. نعم. الختام lama. أنا قلت السلام عليكم. Mas, ini nanti potong ya. ختم. Nah. Kemudian semoga kita mengambil manfaat terhadap apa yang disampaikan oleh Syekh, bahwa tidaklah kita ucapkan kecuali kebaikan atau diam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya